Tidak ada setetes air hujan turun, tidak ada setetes air yang mengalir, bahkan tidak ada sebutir pasir yang bergeser, kecuali semuanya itu sudah menjadi pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada pengurus Masjid Agung Kabupaten Sidrap. Jika ada pejabat yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatu namanya, mamuari dekto na kurangi apa lebih reku lori ide mana. Alhamdulillah, Maha suci Allah, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha berkehendak apa yang terjadi di permukaan bumi ini. Tidak ada setetes air hujan turun, tidak ada setetes air yang mengalir, bahkan tidak ada sebutir pasir yang bergeser, kecuali semuanya itu sudah menjadi pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada langkah kaki kita menuju masjid ini, tidak ada desahan nafas kita, tidak ada detak-detik jantung kita sampai ke masjid ini menunaikan kewajiban kita, kecuali semuanya itu sudah menjadi pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu Pak Budi gaga ala satta di tasukkur lorifong Allah ta'ala. Siaga ega papenya menapong Allah ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dega mulai bilang imak kada siaga ni rupapenya menapong Allah ta'ala, na wereki idi mana turi lebo na yelinoi. Olehnya itu agi-agi kajajian rigulilita, agi-agi kajajian ria tutungeta, tuli angka kima puji-puji senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makutu paru selanjutnya, marilah kita mengirimkan salawat disertai salam lauri alima lebina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya kita semua ini umatnya Rasulullah, InsyaAllah kelak akan mendapatkan syafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Alaina riyalina bittaqawi man shalla alayya. Siapa yang bersalawat kepada aku nigi masalawariya, wajabat lahu syafaati, maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku. Dia punya hak untuk mendapatkan bantuan dan pertolonganku nanti di hari kemudian. Oleh karena itu Pak Bu pamegai salawata sari kuamangi ilolongangi syafaat namati resori mondrina fong Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Dikisahkan seorang Imam Fudail ibnu Iyad. Beliau ini adalah salah seorang guru daripada Imam Syafi'i, yang mana kita ini di negeri kita ini di negara Indonesia mayoritas menganut mazhab Syafi'i atau paham Imam Syafi'i. Dan ini Imam Fudail ibnu Iyad salah satu dari banyak guru Imam Syafi'i. Suatu ketika ma'asyiral muslimin, beliau berjalan dan melihat suatu tempat yang sangat indah, melihat suatu tempat yang sangat luar biasa.
dan bermaksud ingin masuk di tempat itu, atau katakanlah tempat wisata. Beliau ingin bermaksud masuk di wisata itu. Namun ketika sampai di tempat itu, beliau dicegah para penjaganya. Maka depat jagana meloki maga imah. Apa maksud dan tujuannya untuk ke sini? Fudail ibnu Iyad bermaksud ingin mengunjungi dan melihat tempat itu. Namun ketika penjaganya mengatakan, apakah engkau mempunyai tiket wahai imam? Engkau ga tiketmu melok ko tamak ko onrange? Engkau ga karcismu melok ko tamak ko onrange? Adakah karcismu untuk masuk di tempat ini? Aga naseng Fudail ibnu Iyad digaga. Dan pada waktu ditanya dan imam menjawab, tidak ada tiket saya untuk masuk di tempat ini. Soro ikasi Fudail ibnu Iyad, dia mundur. Setelah mundur, ternyata beliau menangis terseduh-seduh. Kerak teri alena ye panguluta imam Fudail ibnu Iyad. Nang katona hakasi melok lambe makutanan ye rotawi melok lambe. Wahai imam, magi namuteri, kenapa engkau menangis? Imam Fudail ibnu Iyad menjawab, yero nasung utir ringang, magi nasung ukerah. Kenapa saya menangis? Karena saya pada waktu itu ditanya oleh penjaga, maka dah kegi tiketmu nariko melok ko tamak ko wisatai. Mana tiketmu? Dan pada waktu itu saya tidak punya tiket. Dan ditanya luar biasa sehingga saya tidak bisa masuk di tempat itu. Saya bayangkan ketika nanti saya sudah kembali kepada Allah, engkau nak lisuri pemasena pong Allah Ta'ala, tidak cukup bekal untuk menuju kepada Allah, dan saya nanti mau masuk surganya Allah, melo nak tamat surga pemasena pong Allah Ta'ala, namaku tanai pajagana surgai. Imam Fudail ibnu Iyad, engkau ga tiketmu melo ko tamak ke surga. Sedangkan baru di dunia saya mau masuk di tempat wisata. Nama kutana ni pajagai kegi tiketa kegi karcista. Maga na kira-kira pabu ketika nanti saya sudah kembali kepada Allah. Nama kutana ni malaikat pajagai kegi tiketmu untuk tamak surga pemasena pong Allah Ta'ala. Kisah ini Pak Bu mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita semua ini umat muslim. Seorang imam, guru Imam Syafi'i yang luar biasa amalan-amalannya, tetapi masih ragu, maka dah genak moga rukasi bukuku untuk mengolor yolona pong Allah Ta'ala. Sementara ini ye Pak Bu, kira-kira engkau tunaga tiketa untuk tamak surga na pong Allah Ta'ala. Alena Imam Fudail ibnu Iyad na teringang alena. Maka dah magamuro matu resuri munrina pong Allah Ta'ala, engkau moga pak kuncina suruga wakataning. Nasaba iri semana muatu Pak Bu. Aga nasa nabita as-salatu miftahul jannah. Yero sempajangi pak kuncina surugai. Tapi magi pale naisetawi maka dah yero sempajangi pak kuncina surugai. Kenapa masih banyak di antara kita makutu mas sempajang? Bayangkan Pak, kita ini sholat 5 kali sehari saja. Iya, 5 kali sehari. Tapi ada orang sehari 5 kali. Atau ya apa nama sempajang 5 hari sehari. Iya, 5 ngesupin apa mas sempajang. Ini persoalan juga ini. Padahal iri semakeda aga melok tatiwi narikutania bokut temawarita untuk mengolor yolona pong Allah Ta'ala. Nasabah magi Pak Bu, nanti di hadapan Allah banyak orang yang menyesal maiga to masa sekali Pak Bu. Maka dari pong Allah Ta'ala rekuram malabina ma salakakum fi saqar. Aga tu pas sabaranna nama tamak ko neraka sakar. Apa penyebabnya engkau masuk neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Riwayatku tu rilabotna yelinoi waktu saya hidup di dunia.
Saya tidak pernah melakukan amalan saleh. Giliran pengajian di Masjid Agung Kabupaten Sidrap, saya tidak pernah hadir. Giliran azan di masjid di Nengkolo Mas Sempaja mak berejama. Giliran untuk bersedekah saya tidak bersedekah. Giliran waktunya puasa kita tidak berpuasa. Imanan naruna sepong Allah Ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Imanan narumatu masa sekali, andaikan waktu kami hidup di dunia kami salat 5 waktu, andaikan kami di waktu dunia kami melaksanakan puasa, andaikan kami hidup di dunia kami melaksanakan segala perintah Allah, maka tiadalah kami di dalam neraka sakar. Agapi Pak Bu nape mas sesekali rigawang kanan ali suri pamasina pong Allah Ta'ala. Bahkan di dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12 tuli baca ko Jumat subuh Pak, atau subuh Jumat. Agana sepeng Allah Ta'ala walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika itu Allah berfirman, walau tara izil mujrimun, lihatlah para pendosa, lihatlah para pelaku maksiat, nakisu ru'usihim, mereka hanya bisa menundukkan kepalanya sambil berkata Rabbana absarna. Wei puang wing kalingan ni itu pacalangi puang, witan ni itu pacalanu puang, wasami'na wing kalinga tu ni puang. Ketika itu sudah diperlihatkan, diperdengarkan. Napa si makadarul pong Allah Ta'ala baru dia mengatakan kembali, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Pali suka okolino puang, kembalikan saya di dunia untuk melakukan amalan saleh, untuk mapigau deceng, untuk makaswil ripong Allah Ta'ala. Dan tentunya Pak Bu, mustahil kita akan kembali di dunia ini. Milauki ripangi ripu opuang pali suka kasiamo semua. Kembalikan saya di dunia walaupun sehari saja ya Allah. Jangankan sehari, 1 jam kita minta kepada Allah, mustahil Allah akan kembalikan kita di dunia. Jangankan 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik kita minta kepada Allah, kembalikan saya di dunia untuk mengingatmu ya Allah, maka Allah mustahil akan kembalikan kita di dunia ini. Maka sebelum kita menyesal di hadapan Allah, masih kita dipinjamkan umur oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita luangkan waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Pada hakikatnya ma'asyiral muslimin, banyak orang diberikan waktu luang, tapi hanya sedikit orang meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, mencari bekal, mencari tiket untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Pak Bu, Allah itu bersumpah dengan waktu. 5 kali di dalam Al-Quran disampaikan. Maka dari Allah Ta'ala masumperi wanni wal laili idza yaghsha. Coba kali pura si wanni, maka dari Allah Ta'ala demi waktu malam yang menutupi cahaya. Dan ketika itu Allah lagi bersumpah pada waktu subuh, narapi ni waktu subuh, maka dari Allah Ta'ala was-subhi idza tanaffas. Boleh ni waktu subuh demi waktu subuh Pak, yang menyingsingkan fajar itu Allah bersumpah. Setelah itu agak sinasub Allah Ta'ala, tiba waktu duha, maka dari situ Allah Ta'ala wad-duha, demi waktu duha. Yang selanjutnya tangasu si maka dari Allah Ta'ala wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang yang menerangi kita ini semuanya. Setelah itu Pak sampai kepada wal asri, demi masa, demi waktu asar. Narikku narapi ni waktu asarai Pak, berarti micawi ni mangaribi. Artinya atika ni korupa. Kita harus hati-hati, karena disitulah ma'asyiral muslimin Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, agana sepeng Allah Ta'ala innal insana lafi khusrin.
Sesungguhnya banyak orang-orang yang rugi, banyak manusia dalam kerugian yang besar. Mereka tahu pak rilalen nak rugi ngelopoi. Kenapa dalam kerugian yang besar? Diberikan waktu untuk beribadah, tidak dipergunakan waktunya untuk beribadah. Diberikan kesehatan, tidak dipergunakan kesehatannya untuk mengingat kepada Allah, untuk melaksanakan solat 5 waktu. Diberikan kesempatan, dia lalaikan. Diberikan jabatan, dia tidak amanah. Diberikan sesuatu yang spesial oleh Allah, tapi dia tidak manfaatkan. Maka itulah orang-orang yang rugi, kata Allah. Ni kami dek rugi. Siapa yang tidak rugi, kata Allah? Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman toma tepa elori Allah Ta'ala, wa amilus salihat, orang-orang yang melakukan amalan saleh toma pigau edece pabu, wa tawasaw bil haq, orang yang menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabar, orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Tentu di mana nih Pak Boy mengaku nih saya beriman kepada Allah, tapi ya sengi tepe Pak Bu. Tidak cukup kita takriru bil lisan, tidak cukup kita ikrarkan dengan lisan kita ini, tetapi yang namanya beriman selain ikrar takriru bil lisan, tetapi juga dengan watasdiqu bil qalbi, harus kita benarkan dalam hati. Ipatungi riyatita. Ternyata watasdiqu bil qalbi tidak cukup. Aga sinasan nabita wa amalu bil arkan, kita buktikan dengan perbuatan, kita buktikan nasaba gau angka ki makaswi loripong Allah Ta'ala. Aja taseng ya leta matepe pabu narikode tapi gau isuruna pong Allah Ta'ala. Niniri wisining anu papesangkana pong Allah Ta'ala. Nasaba pabu narikomelo kisi makita di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairu inda rabbika sawaban wa khairu amala. Aga nasupang Allah Ta'ala. Al-malu wal banun, yaitu orang perangi, anak-anak tah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia semata itu. Yero anak-anak tak warang parata hanya perhiasan dunia. Jangan sampai dengan mencari harta yang banyak, dengan kegembiraan datangnya keturunan tak anak-anak tak, nah yang lupai maka seleripong Allah Ta'ala, yang lupai mempersiapkan bekal untuk menuju kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai makdasi pung Allah Ta'ala wal baqiyatus salihat, amalan saleh yang kekal, yaitu lebih baik pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk harapan kita hidup di dunia ini. Bahkan perlu saya sampaikan Pak Bu, ini di dalam Quran surah Al-Kahfi, kalau kita melihat dan membaca tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain itu, Jalalain artinya dua jalan, karena memang dikarang atau ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli sama Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang riasa Jalalain. Aga nasri lala kita yaro al-baqiyatus salihat, amalan yang paling kekal. Ya naritu huwa makdairi dalam kita huwa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wazada ba'duhum, dan ulama sebagian menambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aga betuan nanya Pak Bu, makdayan rigurutta Imam Jalaluddin atau Jalalain rigau engkata ini baca al-baqiyatus salihat, yang dimaksud al-baqiyatus salihat amalan yang kekal lagi saleh, kekal lagi saleh dan baik. Bahkan makdai dalam tafsir Jalalain ini
ganjarannya jika kita membaca tadi itu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wa zada ba'duhum, ditambah dengan, karena ulama sebagian mengatakan itu la haula wala quwata illa billah, kita akan mendapatkan ganjarannya itu lebih utama daripada perhiasan dunia ini. Bayangkan, lebih utama daripada perhiasan dunia. Agero perhiasan na yalino yanaritu wal malu wal banun warampara sibawa anak-anak tah. Bayangkan, itu lebih baik daripada harta, daripada anak-anak kita atau perhiasan dunia. Subhanallah. Bahkan Pak, maka dan regruta ye matana ye Pak, maringa mi okolilata tapi maka malak de malisa ye. Jadi ajak tercapai ya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, napi tambai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan ulama kita mengatakan termasuk ni rukun-rukun daripada tauhid. Kenapa rukun-rukun daripada tauhid? Angkani kerupa mensucikan Allah subhanallah, walhamdulillah memuji Allah, la ilaha illallah mengesahkan Allah, Allahu akbar membesarkan Allah, la haula wala quwata illa billah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kenapa malisa nasabat, disitulah rukun-rukun ketauhidan. Bahkan unsur-unsur ketauhidan lengkap di situ Pak Bu. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, saya ajarkan di pondok pesantren di Deilil Banat, di dalam pasal Hamzah, ahabbul kalami ilallah arba'un, perkataan yang sangat dicintai oleh Allah 4. Apa itu? Termasuk subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup itu. Karena tadi la haula wala quwata illa billah, itu ulama sebagian menambahkannya la haula wala quwata illa billah. 4 ini sangat dicintai oleh Allah dan termasuk Pak ganjarannya lebih utama daripada perhiasan dunia. Kalau ini yang kita senantiasa lafazkan, kita ucapkan masya Allah, wadi jaji wadi ngitimpa yariga iruntu Pak guncinna surugai yariga tikekna suruga pamasena pong Allah taala. Subhanallah. Jadi ini salah satu tiket untuk masuk di surganya Allah. Selain hablum minallah, memperbaiki hubungan kepada Allah, wa hablum minan nas, perbaiki hubungan sesama manusia, wa hablum makhluqiyah, perbaiki hubungan sesama makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau wa hablum minal alam. Ini salah satu kunci untuk mendapatkan tiket menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ungkapan Pak Bu, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang bisa kita dicintai oleh Allah. Sekali lagi saya ulangi, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang bisa Allah mencintai kita. Yang mana itu? Yana rona subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Narikomelo kamakutana Pak Bu, yaitu ibadah pakasuyange tabe. Ada ibadah banyak modalnya dan berat pelaksanaannya. Kira-kira pakasu yang aga ya rupa. Ada ibadah berat, modalnya banyak, berat pelaksanaannya juga. Sudah modalnya berat, pelaksanaannya juga berat. Ia naritu ibadah haji. Matana, modal batu apa? Harus sehat jasmani, mampu finansial dan mampu secara fisik. Itu ibadah Pak, berat modalnya, berat juga pelaksanaannya. Ada juga ibadah Pak Bu, berat pelaksanaannya namun ringan modalnya. Ringan modalnya, cek demi modalana tapi maka mawatang ilaksanakan. Apa itu? Ibadah puasa. Ibadah puasa cukup niat menahan segala apa yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari Pak. Itu ji. Cukup mau motoki manri subuh, itu pun sunnah ji.
Tapi pelaksanaannya berat. Mai gak tahu dek nulai pigau iya romas puasai. Tapi engkau tu ibadah pak tabi. Maringa modalana, maringa tu pelaksanaan. Ada ibadah ringan modalnya, ringan juga untuk dilaksanakan. Apa itu? Zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek demi kasih modalana. Iya pak, justru kalau ini yang dibaca tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, kita mendapatkan ganjaran lebih utama daripada perhiasan dunia. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin, sebelum kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saat ini masih dipinjamkan umur, senantiasa kita introspeksi diri. Iparisame menialeta hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Taparisame menialeta sebelum riparisa kimati riesorimun rinna pong Allah taala. Maka dawe maka kue narapi ni tahun 2022 atau bulan Safar melo ni tama Rabiul Awal. Magamoro kasiro ulang-ulang biasa yi. Megani kasih kirikur, makura ga sempajakur, pura nego tobaka dosakur. Taparese okolino nariko taparese ni napa itobaka sininna dosa-dosata. Maka maringat kimatu ketika kita akan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasabah pabu megatunga tumatu tumas sesekali. Bahkan kalau masih ada waktu saya ingin lanjutkan sedikit ini. Bahkan pak dikisahkan seorang raja yang bernama Raja Zulkarnain. Ya, Raja Zulkarnain bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Bisa dibuka di Quran surah Al-Kahfi ayat 83. Yas'alunaka Zulkarnain. Raja Zulkarnain ini raja yang adil, penguasa barat dan timur. Suatu ketika Raja Zulkarnain Bapak Ibu, pada waktu itu dia kumpulkan semua pasukannya, bala tentaranya, dan menyampaikan kita ingin pergi suatu tempat, suatu daerah untuk ditaklukkan daerah itu. Maka di waktu itu diberikan arahan, di suatu malam nanti ketika kita melewati sungai, menyeberangi sungai, karena pada waktu itu beliau Raja Zulkarnain membagi 3 tentaranya, bala tentaranya. Ketiga-tiganya ini diberikan arahan, Makkedah, kalau engkau nanti melewati ini sungai, apapun yang kau injak ambil itu. Ali yerung kay maleja yero agagai. Ipodangi telu kelompok. Ketika lewat kelompok pertama Pak Bu, laba nih. Di gaga amosi di gaga nala, padahal mega naleja. Tidak ada diambil. Sama sekali tidak diambil. Ai agami itu. Menangkaje anu yang leja emelo ya Allah. Apalagi sungai palik batu-batu kerikil itu. Batu-batu sungai tidak diambil. Kelompok kedua lewat di sungai itu Pak. Dan pada waktu lewat di sungai tersebut, ya kelompok kedua, alhamdulillah engkau munalah, tapi seperlunya ji. Seperlunya ala kadarnya. Yang penting naseng kayalah. Mapa majak tosiko di gaga yala nam perintah poli rajai. Jadi diambil sedikit saja. Nah, lewat kelompok ketiga Pak, subhanallah. Sini engke naleja nalah Pak. Kelompok ketiga mega rombongan sampai penuh mana nih kantung-kantungna bajunya dan lain sebagainya Pak. Penuh. Dan suatu waktu dan pagi harinya Raja Zulkarnain menyampaikan, Makkedah coba-coba gare mubuka ya tungkai muala watuna labo ko sungai, coba kau buka itu. Ketika saya perintahkan mengambil sesuatu, jika engkau menginjak itu ambil, coba kau buka. Kelompok pertama nabukai, ternyata dek gagasi sekasi nalah. Mana ni rajai? Tidak ada sama sekali diambil Pak. Pada waktu itu datang kelompok kedua, disuruh coba kau buka. Nabuka ya kelompok kedua, apa yang terjadi? Subhanallah, ternyata ya nalejai adalah intan dan permata. Subhanallah.
Masa sekali ni roh naib yang pertama tidak mengambil satu pun, masa sekali. Bahkan kelompok dua juga menyesal. Nasabah magi na cek demi wala seperlu nami. Kelompok ketiga nak bukai, ternyata Pak Bu, Masya Allah, karena intan dan permata itu dia sangat bahagia. Maka dah Masya Allah, yena nariku parinta nariku pigau mui nangka ki pigau insya Allah pasti decengnya tu napitaki, apalagi nih seorang raja Pak. Mukjizatnya juga Raja Zulkarnain, Masya Allah. Dan pada waktu itu ternyata menyesal kelompok pertama di Ega Ganala, dan yang separuh dan seperlunya yang diambil itu juga menyesal di hadapan Allah. Maka dah magi nanti wala memen nih akale baraka mutu yai di payokulino. Maka dah jangan sampai purani napita Allah Ta'ala, innal abarara lafi na'im, sesungguhnya tongke mapigo deceng iya naritu suruga pammasena Allah Ta'ala wala na papenya memega ilolonga risorimun rinna Allah Ta'ala. Tetapi maka dai elo iwaga dek tuga agama tu ya tu dek nata mas sempajang masa sekali gitu. Akhirnya yang kedua nanti yang kata maka dai taruh ni mas sempajang pura ka mas sempajang lah. Melo kasih matu lo mapang kan kasih. Melo kasih matu manu masobis elo ka masabu sih. Iya. Akhirnya nanti dia juga akan menyesal meskipun dia tetap melaksanakan perintah Allah. Tetapi jika sekiranya seperti tadi itu waktu Pak, malam, subuh, waktu duha, siang dan sore hari, kita pergunakan itu waktu untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti melupakan dunia nasa melotok itu kolino, tapi bukan berarti juga kita melupakan akhirat kita. Maka orang yang senantiasa seperti ini, maka berbahagialah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, akan mendapatkan tiket untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makoni roka apa Pak Bu nasawa macam jipi otwe mamuari na Pak barakai pong Allah Ta'ala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad wallahu al muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.